Selamat siang semuanya. Ya, untuk materi kewirausahaan hari ini, saya akan melanjutkan, yaitu design thinking. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai ide versus opportunity. Salah satu cara untuk Anda mencari sebuah ide adalah bisa melalui design thinking ini. Apa itu design thinking? Design thinking ini adalah sebuah metodologi desain atau metode desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Metode ini sangat berguna dalam mengatasi masalah kompleks dengan memahami kebutuhan manusia yang terlibat dengan cara yang berpusat pada manusia, dengan menciptakan banyak ide dalam sesi brainstorming dan pendekatan-pendekatan langsung dalam pembuatan ide atau prototipe ataupun pengujian. Apa sih itu desain? Apakah desain itu berupa estetik, ataukah sebuah event, ataukah sebuah produk, ataukah sebuah experience? Ternyata kalau misalnya desain di bidang kewirausahaan itu adalah kolaborasi dari beberapa hal. Seperti yang Anda lihat di dalam tabel dalam gambar PowerPoint yang sudah saya berikan, bahwa di situ merupakan bagian dari beberapa proses, atau desain itu adalah sebuah proses gitu. Dimulai dari empathy, lalu ada define, ada ideate, prototype, sampai dengan ke tes gitu. Di situ kenapa bentuknya lingkaran, itu berarti dia akan terus berputar seiring dengan dibutuhkan, kapan dibutuhkan. Kalau misalnya empatinya sudah mulai ditemukan, baru muncul ke divine dimunculkan lagi ke ideate, setelah itu prototype, lalu setelah itu tes. Kalau misalnya pun ternyata setelah tes dilakukan ternyata balik lagi ke hasil awal atau butuh lagi, masih belum sesuai dengan tujuannya, maka diulang lagi, mulai lagi empathy lagi, divine lagi, ideate lagi. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu empathize. Empathize di sini dikatakan adalah empathy is the centerpiece of human-centered design process. The empathize mode is the work you do to understand people within the context of your design challenge. It is your effort to understand the way that they do things and why, their physical and emotional needs, how they think about the world, and what is meaningful to them. Di sini yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memiliki atau kemampuan untuk merasakan emosional orang lain. Apa ya intinya? Seperti apa sih yang mereka rasakan gitu? Apa sih yang mereka alami sehingga Anda mencoba untuk memberikan solusi dari masalah yang dimiliki oleh customer Anda. Apa yang harus Anda lakukan dalam fase empathize ini? Itu Anda harus mengumpulkan semua informasi-informasi yang diinginkan oleh customer. Bisa dengan cara Anda melakukan interview, atau berdasarkan dari polling, atau misalnya dari situs-situs statistik, hasil statistik gitu, itu juga bisa. Tapi Anda juga bisa, hal yang simpel yang dilakukan adalah Anda bisa berpura-pura menjadi customer gitu. Anda coba cara berpikir Anda menjadi seorang customer, sehingga Anda bisa mencari masalah yang ditemukan oleh customer dan Anda bisa mencari solusinya agar bisa diselesaikan dan berjalan dengan lancar. Lalu yang Anda harus lakukan adalah coba empathy gitu ya. Jadi Anda merasa mengetahui apa keinginan, kebutuhan, perasaan yang diinginkan oleh customer Anda. Gitu. Jadi udah ngerti ya maksudnya ya. What they say, what they think, what they do, dan what they feel gitu. Anda lakukan observasi sehingga dapatlah di bagian si proses empathy tadi. Setelah empathy kita akan masuk ke divine. Apa sih itu divine? Tahap divine ini tahap apa? The divine mode of design process is all about bringing clarity and focus to the design space. It is your change and responsibility as your design thinker to do the challenge you are taking on.
based on what you have learned about your user and about the context. Nah, di tahap ini Anda sudah langsung menemukan gitu, bukan langsung menemukan ya, Anda sudah bisa memilah-milah dan menemukan yang mana konteks masalah yang harus Anda carikan solusinya. Tahap ini membantu Anda untuk mengumpulkan ide-ide nih. Ide-ide hebat seperti apa nih? Fiturnya seperti apa nih? Fungsinya seperti apa sih? Elemen yang dibutuhkannya apa sih? Gitu. Sehingga bisa menyelesaikan masalah di tahap empathize tadi. Gitu. Nah, di sini Anda sudah harus menemukan masalah apa yang harus atau yang ingin Anda selesaikan. Nah, Anda sudah muncul di divine ini. Begitu banyak masalah di empathize, Anda bisa fokus pada satu masalah apa yang akan Anda pilih untuk ditemukan solusi dari si permasalahan tersebut. Gitu. Inilah di sesinya si divine. Nah, jadi ini si proses dari empathize harus si empathize dulu yang dilakukan gitu loh. Baru nanti muncullah si divine. Nah, setelah si divine, apalagi Anda harus menjalani atau melalui proses namanya ideate ini. Ideate ini apa sih? Ideate is the mode of design process in which you concentrate on idea generation. Mentally, it represents a process of going wide in terms of concept and outcomes. Apa sih gitu loh. Nah, untuk muncul sebuah idea, Anda itu harus mulai berpikir out of the box gitu loh. Untuk bisa mengidentifikasi masalah, tadi kan masalah sudah diidentifikasi, Anda sudah bisa mengidentifikasi solusi-solusi yang baru untuk masalah yang tadi sudah kita tentukan. Dan coba memulai untuk mencari alternatif untuk melihat masalahnya. Gitu. Pada saat ideate ini, Anda membutuhkan apa ya? Seperti mencari tahu, menguji, menyelidiki apakah ide-ide ini atau gimana ya? Untuk mencari tahu apakah ini solusi yang terbaik gitu loh. Untuk memecahkan masalah yang tadi sudah ditentukan pada saat di divine gitu loh. Nah, kira-kira apakah solusi ini bisa memberikan ya maksudnya solusi-solusi yang sudah dipilih ini benar-benar dibutuhkan oleh customer gitu. Apakah benar-benar memang oh ya this is what customer needs. Nah, itu juga harus Anda cek juga ya. Gitu. Setelah Anda melakukan ideate, Anda juga harus melakukan sebuah prototype. Apa itu prototype? Prototype mode is iterative generation of artifact intended to answer question that get you closer to your final solution. In this early stage, you should create low resolution prototype that are quick and cheap to make. Think minutes and send, but can elicit useful feedback from user and colleagues. Prototype sama seperti artinya prototype. Berarti Anda menciptakan solusi tadi nih, akhirnya muncullah sebuah prototype gitu kan. Nah, prototype ini Anda harus buat gitu, yang merupakan fase, di sini itu muncul fase eksperimental, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik dari setiap masalah yang tadi sudah diidentifikasi di atas. Dari tahap empathize, divine, sama ideate tadi. Gitu loh. Nah, solusi dari di dalam prototype ini harus dicek dulu nih gitu loh dengan si membuat prototype ini gitu loh. Baru nanti apakah ini diterima tidak, perlu perbaikan tidak, harus diperiksa ulang tidak, atau bahkan mungkin ditolak gitu oleh si penggunanya gitu, calon-calon penggunanya kita. Bisa juga Anda lemparkan prototype ini langsung ke customer, atau misalnya Anda menguji sendiri, atau hanya ke beberapa orang saja nih yang kira-kira membutuhkan. Nah, tim desain di sini harus memiliki gagasan yang bagus gitu loh. Jangan sampai nanti ternyata si prototype ini malah tidak mengakomodir masalah yang ditemukan oleh customer Anda gitu loh. Dia harus memiliki pandangan bahwa ini tuh bisa menjadi solusi dari masalah yang sudah ditentukan dari awal gitu, sehingga customer bisa melihat oh iya ya, customer yang sudah mencoba prototipe mengerti oh ternyata ini toh solusinya yang diberikan seperti itu. Jadi ceritanya prototipe ini juga harus mengikuti, memperhatikan biaya ya, jangan juga nanti prototipenya malah mahal gitu kan, atau memperhatikan
Dari sisi waktu dalam pengerjaannya, jangan juga nanti membuat prototipe sama seperti membuat barangnya yang betul-betul sudah jadi. Oke. Lalu tes. Setelah prototipe kita harus mencoba mengetes. Di sini, the test mode is when you solicit feedback about the prototypes you have created from your user and have another opportunity to gain empathy for the people you are designing for. Testing is another opportunity to understand your user. But unlike your initial empathy mode, you have now likely done more framing of the problem and create prototype to test. Nah, di sini pada saat tim desain, maksudnya bukan tim desain hanya yang mendesain ya, tapi tim yang akan membuat, yang sudah membuat prototipe ini harus melakukan tahap tes ini gitu loh. Setelah prototipe dari produk itu sudah dibuat, itu harus dicek apakah bisa menjadi solusi dari si customer, masalah customer tadi. Di sini juga sering digunakan untuk mendefinisikan kembali nih satu atau masalah yang lebih. Bisa menjadi juga menginformasi pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, merasakan, dan berempati. Gitu. Di tahap tes ini juga bisa dilakukan beberapa perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan yang bisa dilakukan oleh tim gitu. Bisa dihilangkan yang ini, ditambahkan yang ini, itu juga bisa. Sehingga akhirnya muncullah satu jenis hal yang sudah melalui hasil dari prototipe itu atau hasil dari tes itu, muncullah satu produk yang bisa dipergunakan gitu. Lalu pengujian ini harus semakin fokus bisa menyelesaikan masalah dari si penggunanya gitu. Sehingga setelah melalui tahap tes, ini adalah tahap terakhir untuk mendapatkan satu jenis produk atau desain produk yang bisa dipergunakan dan sesuai dengan permasalahan atau menjadi solusi yang dibutuhkan oleh si customer tadi. Nah, di sini juga bisa Anda lihat ada beberapa proses-proses yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, gimana sih gitu loh, human centered, mindful of process gitu, observationnya seperti apa gitu. Di sini sudah dijelaskan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan lagi. Balik lagi Ibu, kalau misalnya ternyata hasil tesnya tidak sesuai nih, tidak bisa memenuhi atau menjawab semua masalah yang digunakan oleh yang dibutuhkan oleh customer, Anda harus memulai lagi dari empathy. Berarti ada sesuatu tahapan yang tidak pas di situ, atau mungkin di empathy-nya salah, atau di design-nya salah, atau ideate-nya salah. Nah, itu balik lagi sebuah proses gitu ya. Di sini bedanya design versus design thinking. Nah, design thinking itu katanya apa? Itu berupa tim gitu. Jadi nggak bisa hanya secara individual gitu. Innovation dan innovators. Apa misalnya? Design proses tadi itu yang dibilang. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa design thinking ini adalah salah satu metode ya untuk mencari sebuah ide. Proses-prosesnya seperti apa. Nah, kayak gini nih, apa sih ini? Gitu loh. Itu kayak untuk bayi gitu kan, kayak selimut bayi. Jadi apa sih sebenarnya? Oh ternyata itu awalnya itu adalah betapa mahalnya biaya inkubator bayi sehingga muncullah sebuah selimut bayi yang bisa memberikan efek yang sama tapi harganya jauh lebih murah gitu. Nah inilah muncul gitu loh. Ternyata di negara maju 80% dari prematur bayi-bayi itu adalah bayi yang ternyata lebih duluan lahirnya tuh sebelum masa waktunya gitu, sehingga membutuhkan inkubator. Tapi karena inkubatornya mahal, sulit ditemukan, akhirnya muncullah sebuah ide untuk memberikan selimut bayi yang bisa mengakomodir masalah-masalah seperti yang ada seperti menggunakan inkubator tadi. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada project yang harus Anda lakukan, namanya project redesign the wallet gitu. Di sini misinya adalah Anda harus meredesign the wallet of your partner. Nah, silahkan cari partner masing-masing satu. Nah, Anda mencari tahu apa sih? Mulai mencari tahu mulai dari proses empathize yang tadi. Empathize yang tadi, nah, mulai di sini di interview apa sih yang diinginkan oleh seseorang atau customer Anda
tahapan empathize ini sudah Anda cari nih, apa sih yang diinginkan dari sebuah dompet, dia butuh dompet yang seperti apa. Nah, tolong silahkan kerjakan sebuah ini, bukan sebuah ya, satu project class of the day. Nah, ini harus Anda cari one by one, satu orang satu, dan Anda harus membuat redesign the wallet, membuat desain sebuah dompet. Gitu. Anda lakukan mulai proses dari empathize, define, ideate, prototype dengan tes. Mulailah dari tahapan yang pertama, yaitu adalah empathize, yaitu melakukan interview. Coba catat dari customer Anda itu membutuhkan apa. Silahkan tanya temennya butuh dompet yang seperti apa sih, kebutuhannya apa sih, segala macam. Lalu, your mission atau redesign, start gaining empathy. Apa sih? Gali lagi lebih dalam, sebenarnya mereka butuh yang seperti apa gitu. Siapa tahu nih, ternyata kawan Anda ini seorang ibu-ibu rumah tangga misalnya yang butuh dompet itu sekaligus dapat bisa masukin handphone, masukin hand sanitizer atau apa segala macam. Atau bahkan dia yang nggak suka ribet pakai dompet itu hanya kalau bisa yang sekecil-kecilnya untuk kartu aja, nggak perlu bawa duit gitu misalnya. Atau duitnya ditaruh di saku. Nah, itu coba Anda cari lagi, dig deeper itu, gali lebih dalam lagi, gaining empathize. Nah, itu Anda sudah melakukan empathize and divine. Lalu apalagi reframe the problem gitu. Apa sih what they needs, apa sih insight-nya gitu loh. Nah, ini Anda cari, lalu Anda harus terus divine problem statement. Siapa? Oh, yang saya lakukan interview misalnya kepada Wahyu, misalnya needs a way to, user need-nya apa? Tapi ternyata surprisingly or because or but dia membutuhkan apa? Itu harus Anda isi. Apalagi missionnya, sketch at least 5 radical ways to meet your user need. Nah, coba Anda gambarkan wallet tadi, si dompet-dompet tadi, yang sesuai dengan kebutuhan yang tadi Anda dapatkan. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahap membuat prototype gitu. Bikin desain 5 desain wallet ya kira-kira sesuai dengan kebutuhan tadi dari customer Anda atau kawan Anda. Lalu share your solution and capture a feedback. Setelah itu Anda tunjukkan kepada customer Anda. Sesuai nggak sih ini? Kalau nggak sesuai apa? Tulis di sini. Kalau sesuai, oke, tulis di sini. Apa sih capture apa sih feedbacknya mereka dari solusi Anda? Apa ternyata dari 5 ini yang sesuai dengan dia itu hanya 2 karena mereka butuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu. Lalu reflect, generate a new solution. Jadi mereka butuh yang seperti apa sih? Gitu. Nah, ini Anda sudah melakukan prototype. Jadi sudah melakukan empathize, divine, ideate dengan prototype. Nah, sehingga Anda sudah melakukan semuanya sampai di sini. Oke? Jadi silakan Anda kerjakan dengan mulai dari sini, redesign project ini, dan Anda harus sudah mengirimkannya nanti kepada saya di next pertemuan. Oke? Berarti next hari ini, hari Senin, berarti next pertemuannya Anda sudah bisa melakukan itu, dan silakan Anda kirimkan ke Google Classroom. Saya akan buat hari ini juga. Nama projectnya adalah Redesign the Wallet. Oke? Terima kasih. Semoga jelas. Dan silakan langsung Anda upload tugas Anda one by one. Pilihlah kawan Anda masing-masing, tulis namanya. Lalu dalam bentuk Word aja tugasnya. Baru nanti pada saat Zoom berikutnya kita udah bisa lihat siapa yang kira-kira sudah memenuhi kualifikasinya dari tugas. Oke? Terima kasih, selamat siang semuanya.